Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Novitasari. Laporan hasil ujian semester genap tahun ajaran 2019-2020. Mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa bisnis syariah. 1. Jelaskan pengertian alternatif penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 serta perbedaan APS dan arbitrase. Pengertian APS menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa menjelaskan bahwa alternatif penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Perbedaan APS dan arbitrase. 1. Di dalam proses arbitrase, pihak yang mengambil keputusan adalah arbiter. Arbiter ini adalah pihak ketiga yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa atau pengadilan untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan terhadap sengketa yang terjadi. Sedangkan dalam proses mediasi, pihak ketiga atau mediator bukanlah pihak yang mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa, melainkan pihak yang memengaruhi dan memfasilitasi para pihak hingga memperoleh kesepakatan penyelesaian sengketa. Yang kedua, di dalam proses arbitrase, suatu sengketa diakhiri oleh putusan yang mengikat para pihak, layaknya putusan yang dihasilkan oleh pengadilan. Sedangkan mediasi, hasil penyelesaian ditentukan oleh para pihak karena mediator hanya bertindak sebagai fasilitator atau penengah dalam perundingan sehingga hasil penyelesaiannya tidak ada yang kalah ataupun yang menang. Selanjutnya yang ketiga, dalam Undang-Undang Arbitrase diketahui bahwa arbitrase dapat memberikan putusan terhadap sengketa yang terjadi atau pendapat yang mengikat terhadap perbedaan penafsiran atau dalam pelaksanaan perjanjian. Sedangkan dalam proses mediasi, saran mediator sifatnya tidak mengikat sehingga para pihak yang akan menentukan sendiri bagaimana penyelesaiannya berdasarkan kesepakatan. Yang kedua, jelaskan kelebihan dan kekurangan proses penyelesaian sengketa melalui APS dibandingkan proses litigasi. Jadi kelebihannya yaitu dibandingkan dengan proses penyelesaian sengketa. Litigasi, kelebihannya yaitu proses sengketa cepat, pemeriksaan bersifat rahasia, biaya lebih ringan, dan penyelesaiannya dilaksanakan secara profesional. Namun di balik kelebihan tersebut ada juga kekurangannya, yaitu yang pertama, kurangnya unsur penalti. Yang kedua, kualitas putusannya sangat bergantung pada kualitas arbiternya. Yang ketiga, dapat menimbulkan rasa permusuhan atau antisipasi terhadap pengadilan. Selanjutnya yang ketiga, jelaskan yang Anda pahami tentang konsultasi dan negosiasi. Yang saya pahami tentang negosiasi adalah kegiatan yang dilakukan guna mencapai suatu keadaan yang dapat diterima kedua belah pihak. Sedangkan konsultasi adalah pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan, bisa saja nasihat atau saran yang sebaik-baiknya. Selanjutnya yang keempat, jelaskan yang Anda pahami tentang mediasi dan konsiliasi. Yang saya pahami tentang mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian yang diterima kedua belah pihak. Konsiliasi adalah suatu proses untuk mencari perdamaian di luar pengadilan atau suatu tindakan untuk mencegah dilakukannya proses litigasi. Yang kelima, jelaskan yang Anda pahami tentang pelaksanaan eksekusi terhadap hasil kesepakatan APS. Pelaksanaan eksekusi hasil kesepakatan APS. Yang pertama, putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak dimintakan pemeriksaan uang atau kasasi karena telah diterima oleh para pihak yang berperkara.
Yang kedua, putusan pengadilan tingkat banding yang telah tidak dimintakan kasasi Mahkamah Agung. Yang ketiga, putusan Vesek dari pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan upaya hukumnya. Yang keempat, putusan hasil perdamaian dari dua pihak. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.